Pendidikan adalah salah satu indikator terpenting untuk melihat indeks pembangunan manusia di Indonesia. Berdasarkan data dari World Population Review pada tahun 2021, menyatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih menempati posisi 54 dari 78 negara. Tingkat pendidikan yang rendah ini berpengaruh pada lemahnya daya saing di Indonesia. Berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index or GTCI menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-6 di Asia Tenggara di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki indeks pendidikan unik untuk diteliti, karena indeks pendidikan tertinggi hanya terpusat di beberapa kota atau kabupaten yang terbangun universitas di sana. Berdasarkan data BPS, indeks pendidikan di Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan, mulai dari 62,57% pada tahun 2019 meningkat menjadi 63,73% di tahun 2021. Indeks pendidikan adalah salah satu komponen penting untuk menyusun indeks pembangunan manusia. Jenis indeks pendidikan adalah angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. Semakin tinggi atau mendekati 100% indeks pendidikan, maka semakin baik dan merata pendidikan di daerah tersebut. Berdasarkan peta indeks pendidikan Jawa Barat menggunakan analisis GIS, dapat diketahui bahwa peta yang berwarna hijau kekuningan merupakan wilayah yang memiliki indeks pendidikan tinggi, yaitu di Kota Bekasi, Depok, Bogor, Bandung Barat, Bandung, dan Kota Cirebon mencapai 68,56% dan 75,86%. Kenapa konsentrasi lembaga pendidikan tinggi di Jawa Barat hanya terjadi di daerah tertentu saja? Terkonsentrasinya lembaga pendidikan tinggi di beberapa lokasi di Jawa Barat seperti Kota Bekasi, Depok, Sukabumi, Bandung, dan Cirebon disebabkan oleh banyak faktor, seperti jumlah angkatan kerja, jumlah usia sekolah, pendapatan per kapita, teknologi, aktivitas ekonomi, sarana infrastruktur, dan terdapatnya perguruan tinggi negeri di wilayah tersebut. Namun pada kesempatan ini kelompok kami akan zoom out adanya perguruan tinggi negeri dan seberapa banyak sarana infrastruktur seperti adanya jumlah bank di wilayah-wilayah terkonsentrasi tersebut. Jadi pertama-tama, data berikut merupakan jumlah persebaran perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri dari kelima wilayah yang menjadi fokus kelompok, yaitu Bekasi, Depok, Sukabumi, Bandung, dan Cirebon. Dari kelima wilayah ini, dapat dilihat bahwa wilayah dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak diraih oleh Bandung dengan jumlah perguruan tinggi negeri sebanyak 5 institusi dan swasta sebanyak 103 institusi. Kedua berada di wilayah Kabupaten Bekasi dengan jumlah 29 perguruan tinggi swasta. Ketiga berada di Kabupaten Cirebon dengan 17 perguruan tinggi swasta. Keempat ada di Kota Depok dengan jumlah 1 perguruan tinggi negeri dan 15 perguruan tinggi swasta. Dan terakhir ada di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 5 perguruan tinggi swasta. Kedua, aktivitas ekonomi yang berada di 5 wilayah konsentrasi bersangkutan perlu adanya sarana infrastruktur. Hal ini untuk mempermudah pendirian dan operasional lembaga pendidikan tinggi. Dengan begitu, lembaga pendidikan tinggi mudah masuk di daerah tersebut, karena sejalan dengan biaya masuknya yang relatif murah dan infrastruktur yang memadai. Aktivitas ekonomi sendiri pastinya tidak jauh dengan yang namanya bank. Bank-bank yang ada baik bank umum konvensional atau syariah. Terlihat berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 4 bahwa jumlah bank yang ada di wilayah Kota Jawa Barat paling banyak berada pada Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cirebon. Sejalan dengan model Weber yang menganalisis lokasi berdasarkan pada kegiatan industri. Menurut Weber, pemilihan lokasi industri atas dasar prinsip minimasi biaya. Hal ini mencakup total biaya transportasi dan tenaga kerja, serta jumlah keduanya harus minimum. Kaitan antara jumlah bank dengan konsentrasi lembaga pendidikan tinggi, terlihat bahwa infrastruktur ekonomi penyedia fasilitas kelancaran pembayaran, terutama dalam konteks pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu faktor yang membuat kelima wilayah tersebut memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Barat, terutama dalam kaitannya dengan jumlah perguruan tinggi swasta. Lalu berdasarkan kedua data di atas,
Diketahui bahwa Kota Bandung merupakan wilayah di Jawa Barat yang memiliki fasilitas perguruan tinggi paling tinggi atau paling memadai. Kondisi ini diikuti dengan kondisi sarana dan prasarana, jumlah perbankan yang juga paling tinggi di antara wilayah Jawa Barat lainnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Barat. Yang pertama, pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga pendidik. Yang kedua, memberikan beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu. Yang ketiga, rehabilitasi ruang kelas berupa penambahan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, penambahan jumlah sekolah formal maupun informal. Dan yang terakhir adalah bantuan biaya operasional pada sekolah non-formal.